Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sayyid Rozan. Saya dari Batur, Banjarnegara. Dan saya terima kasih banyak kepada masyarakat Kejajar yang sudah berkenan, sudah mempersilahkan kami masyarakat Batur untuk ikut serta dalam diskusi pada siang sore ini. Insya Allah dari persatuan ini bisa menghasilkan perubahan ekonomi yang awalnya tidak melesat menjadi melesat, perubahan status gitu. Mungkin karena muslimin masih punya anak perempuan berarah, mungkin ya sama tahu mau ini menjadi mantunya. Saya sekarang sedang duduk di samping Madura. Maduranya Wapres bro. Enggak, aku cuma ngomong, baru kali ini ada orang yang pede tepuk tangan. Ya saya cerita walaupun tidak mungkinan. Wapres mantunya tukang ngalit ya, kayaknya mustahil. Jadi kami dari Batur itu menargetkan untuk pemenangan di daerah Batur, Krajan dan juga kecamatan Batur itu 60-70%. Nah ini dari relawan yang tanpa sama sekali bantuan partai, jadi menggunakan dana pribadi. Dan ini di sebelah kiri itu emak-emak yang 24 jam siap membantu kami. Nah, selanjutnya itu kami selaku petani muda, dan saya ini jujur saya S1 pertanian bos. Tapi sampai saat ini saya tidak mau berkecimpung di dunia pertanian. Ya, karena apa? Karena dunia petani itu kejam bos. Jadi mungkin bisa dibilang lebih kejam dari dunia politik, lebih kejam dari MK. Karena apa? Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Wakil Bupati, jadi pupuk mahal, kemudian untuk harga yang stabil dan lain sebagainya. Nah kami sebagai teman-teman kami itu banyak yang merantau-rantau. Jujur kami sedih bos. Karena apa? Datangnya mereka itu untuk membaharui tempat asal mereka bos. Tapi mereka milih keluar kota karena apa? Karena ekonomi di pertanian itu kurang menarik, kurang menghasilkan. Dan mungkin salah satu yang mengakibatkan orang mikir-mikir mau nikah gitu bos. Ya karena kita nggak ada jaminan PNS, P3K dan lain sebagainya, kita nggak ada jaminan. Nah makanya apalagi kita udah jadi sama Pak Mertua. Karena kita nggak ada jaminan bos. Makanya yang mau saya tanyakan, apa sih jaminan dari Pak Anies dan juga Gus Muhaimin mengenai anak muda bos, anak muda yang mau berkecimpung di dunia pertanian, berkecimpung di dunia peternakan, itu jaminannya apa bos? Karena sejauh ini dari 2019 itu pasti diserempet masalah pertanian, diserempet masalah perikanan, diserempet masalah peternakan, tapi sampai saat ini apa bos? So, peret di Pulau Batak, peret. Makanya kita harus ada perubahan, harus ada yang berani janji, berani melaksanakan. Karena sejauh ini apa yang kami alami sebagai relawan itu yang dibahas sama orang-orang yang mendukung itu ini terus lah caimin kalau Pak Anies bermodal ngomong omongannya akeh tapi
caranya dengan mengumpulkan rekam jejak dari umur 38 tahun, Pak Anies jadi rekor 38 tahun, melalui proses yang cukup panjang, bukan melompat proses, melalui presiden, anak presiden itu. Mengerti? Saya berangkat aja di depan deh, ini banyak yang nyoting. Nah, mungkin itu. Kemudian yang selanjutnya masalah pupuk, seperti tadi dijelaskan sama teman-teman semuanya. Masalah pupuk itu benar-benar jadi PR yang luar biasa. Nah, kemudian kami dari relawan Batur itu memang mengirim anak muda melalui sosial media. Nah, mungkin nanti setelah ini kami meminta untuk berfoto bersama relawan dari Batur dan juga nanti meminta video motivasi untuk masyarakat Batur, karena masyarakat bawah itu yang di bawah ternyata itu BLT. Jadi mau pedih nak semisal Pak Anies di BLT hilang. Ya, kami itu kan berhubung, jadi permasalahan saya waktu sampai ke sana juga mas, udah banyak banget nih, termasuk daftar sebagai mantu ini yang paling susah dijawab. Makanya nanti bersama Oke, nanti ada Mas gue mau curhat ini mas. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih mas. Nanti Gus Muhammad kami persilakan bisa berikan tanggapan. Kecuali yang tadi jadi mantu itu jadi PR besar. Nanti minta nomornya aja terus. Silakan. Oh, yang lain dulu. Silakan perwakilan dari petani tembakau atau apa? Nanti yang waktunya karena waktunya terbatas, silakan untuk agak cepat. Monggo. Salam mantu. Modal. Siapa namanya? Namanya siapa? Kenalan. Namanya siapa? Rozan. Modal gantengnya udah dapet sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, yang pertama, nama Tatib Fahri, petani Desa Biak, Kecamatan Gajah, Kabupaten Solo. Yang pertama, pupuk. Selama ini ribet, Gus. Beli pupuk bersubsidi harus pakai kartu tani. Repot. Hanya tersedia di beberapa agen dan KUD itu saja tidak sampai ke petani tertentu. Dan dibatasi komoditasnya. Ketan tidak dapat, tembakau tidak dapat. Mohon nanti saya berdoa Anies Gus Muhaimin jadi ada berdoa terhadap petani. Amin. Yang kedua, kami dengan tembakau garangan Gus. Tembakau garangan. Jadi kalau di tembakau Temanggung itu tembakau dua namanya yang dibeli oleh Jarum dan Negara. Tidak bisa berhenti untuk tidak menanam bagus. Tapi keperbiakan pemerintah selama ini terhadap petani di desa kami, khususnya tembakau garangan kurang. Mohon solusinya dan kami sangat tergantung dengan kepulan karena tidak ada bank syariah yang memodali petani. Pihaknya bentuknya Kami mohon ada permodalan dari bank syariah, Gus. Jadi tidak tergantung ke kepulan. Yang ketiga, kentang ini kan hampir 78%. 80% Indonesia itu petani. Tetapi kentang lokal ini kadang kalah dengan dari Cina, Gus. Dari Australia sampai Cibitung 6.000 sudah bisa dibeli oleh bapak dagang. Ini juga mohon solusinya nanti sampai Cibitung, pasar induk Jakarta ya, 6.000 dari Cina. Jadi kita 10.000 sampai Jakarta 15.000. Artinya ini tidak ada kesesuaian. Karena apa? Karena pupuk pestisidnya selalu mahal. Jadi pupuk pestisida itu selalu mahal sehingga kos produksi petani itu selalu tidak seimbang dengan hasil produksinya. Yang terakhir, bagaimana keberpihakan Pak Anies dan Gus Muhaimin terhadap petani se-Indonesia. Semoga Pak Anies dapat menjadi sehingga keberpihakan kepada petani Indonesia itu lebih dan lebih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Tatib. Kita berikan aplaus untuk Pak Tatib.
Selanjutnya ibu-ibu mama ini biasanya Pak Anies itu orangnya ganteng dan Gus Muhaimin juga ganteng. Oleh karena itu para mama menjadi apa ya, para korbannya. Oleh karena itu silakan. Ini mumpung beliau hadir di tengah kita sekalian. Silakan dari mama untuk sudah maju depan nih. Monggo. Halo, sini biar difoto kali Gus Muhaimin. Nah, Gus Muhaimin itu orangnya kan merakyat, berasal dari rakyat untuk rakyat. Silakan Ibu sekaligus perkenalan. Ini Bu. Nama saya Aina. Jadi kasih saya Gus. Kita tadi sudah ada khususnya agar kami bisa selalu menjaga kesehatan, ya. Dari kami mohon untuk pemerintah mengadakan dari dalam Gus dan jadi mengadakan BPJS sudah dibentukkan BPJS-nya. Terus kalau bisa malah yang gratis udah nggak bisa cicilan per bulan. Doakan ini semoga nanti Gus bisa jadi presiden dan bisa memakmurkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ina. Tepuk tangan untuk Bu Ina. Lanjutkan perwakilan petani tembakau. Tembakau Tieng itu terkenal dengan tembakau garangan Tieng, sangat enak. Oleh karena itu silakan, barangkali ada perwakilan dari petani tembakau. Silakan, moga maju sekaligus perkenalan nama dan curhat terhadap Gus Muhaimin sebagai calon wakil presiden. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Gus Muhaimin yang terhormati, Mantan Bapak Kiai Yusuf Abdullah begitu mantan Bapak Bupati, Wakil Bupati Bapak Kanas, Bapak Bapak pada sana juga para tamu undangan kantor bersifat semua penting begitu mantan Bapak Hadirin Hadirat Allah hormati. Ini mau memperkenalkan nama saya Ibnu Aziz dari kelompok tani berkat tani Desa Dian. Ini yang saya tanyakan ialah mengenai masalah pertanian SDM generasi petani. Karena kendala-kendala dihadapi oleh para generasi bangsa Indonesia ini bagi para petani ini sangat dipandang sangat minim sekali. Tentunya dari masalah penanaman, produksi, bahkan sampai penjualan. Nah, pertanyaan sederhana sekali ini, Gus. Bisakah panjenengan ketika nanti menjadi wapres, ketika anak ditanya mau jadi apa nak, ini bisa menjawab anak jadi petani? Bisakah Gus seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada lagi? Satu lagi. Silakan satu lagi. Kemudian ini terakhir biar beliau bisa berikan respon jawaban. Silakan. Masih dulu ya. Silakan. Maju. Asal jangan kita jadi bisa aja ini. Silakan. Namanya tadi siapa Pak? Pak Idris. Ibnu Aziz. Pokoknya Aziz. Pak Ibnu Aziz. Monggo Pak. Perkenalan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaman dari kelompok Pak Yaman dari kelompok tani berkah haji. Sebenarnya ini bukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan pertanian, Gus, tapi hanya pesan sama Gus Muhaimin
karena Gus Imin itu calon yang nomor 1, terus Gibran itu calon yang nomor 2. Saya pesan Gus, tentunya Gus kan kadang-kadang ketemu sama calon nomor 2. Tolong sampaikan, jangan sampai lewat latihan. Begini Pak, makanya kenapa orang Dieng itu orang keras. Kalau nanti lewat Dieng, saya khawatir ada batu-batu terbang. Terus yang kedua sebenarnya inti pesan sama Gus Misol, cuma sekarang Gus Misol ya bisa deh. Gus Misol tolong kiai-kiai direkrut untuk mendukung politik Indonesia ke depan yang berkualitas, yang berakhlak dan bermartabat. Karena sekarang banyak sekali kiai-kiai yang mendukung demokrasi yang tidak sehat. Akan tetapi kalau untuk nanti mereka kiai-kiai yang mendukung dengan demokrasi yang sehat, insya Allah Indonesia ke depan perubahan. Cekap semangat, terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Lanjutnya terakhir, silakan Pak, tadi sudah ngacungkan jari, tapi ngacungkan jari satu saja, satu. Silakan, sambil dikenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan terus, nama saya Nikmat dari Batur Banjarnegara. Nikmat dari Batur Banjarnegara. Satu angkatan sama Gus Dur. Gini Gus, pertanyaan saya ini tidak ada kaitannya tentang pertanian, tapi ini ada kaitannya tentang peternakan. Ya, di tempat kami itu keluhan pemuda-pemuda di sana itu katanya kalau ingin beternak itu kesulitan tempatnya. Nah, itu solusinya bagaimana Gus? Karena kalau banyak pengangguran pemuda itu kan memicu adanya kriminal. Makanya tolong saya minta mudah-mudahan Gus Imin jadi wakil presiden. Ini tolong dipikirkan karena adanya orang amal hilang, adanya keterampilan jaminan untuk karena tidak ada lapangan kerja untuk para pemuda. Kiranya hanya itu saja Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit Mas. Baik, terima kasih Mas Nikmatullah. Kita berikan aplaus untuk Mas Nikmatullah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sudah begitu banyak persoalan yang disampaikan oleh para petani. Tetapi kata kuncinya bahwa banyak problem yang dihadapi oleh petani. Oleh karena itu kita butuh perubahan. Kami silakan Gus Muhaimin bisa memberikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pertama, saya sangat bersyukur, dan marilah kita semua untuk tiada henti-hentinya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Siang sore hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada panitia. Acaranya judulnya tepat, Nitip Gus. Ini saya kira harus diperbanyak ini acara Nitip Gus supaya kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan begitu kita sampai pada kemenangan nanti. Karena begini,
saya sangat berbahagia mendengarkan langsung dari seluruh pelaku utama dari kehidupan kebangsaan kita. Petani-petani, nelayan, peternak, rakyat pada umumnya. Karena dengan demikian kita jadi tidak salah. Saya sama Mas Anies sudah sepakat. Yang kita dengarkan hanya dua. Satu rakyat, yang kedua ilmu pengetahuan. Kami tidak akan mendengar apapun kecuali dua itu. Satu maunya rakyat apa, yang kedua secara ilmu pengetahuan kayak apa. Nah di situ kita akan menguji. Kita tidak lagi gegabah dalam mengambil keputusan sehingga menguntungkan segelintir orang. Problem dengan soal pupuk itu ada dua. Yang pertama tingkat produksinya, yang kedua mafianya. Dan semua udah tahu itu, tapi semua diem. Termasuk kiai-kiai yang tidak dapat hidayah. Diem. Ada kezaliman tapi ada perintah itu jelas. Darul mafasid muqaddamun ala jarbil masolih. Kalau mau sukses habisi mafia dulu. Itu perintah. Darul mafasid itu kan habisi mafia. Nih orang pesantren mesti bunyi artinya. Darul mafasid itu hindarkan, hentikan semua kemafsadatan, kerusakan itu. Nah itu artinya mafia. Sampai kebijakan pun, keputusan pun yang menentukan segelintir orang yang memang sudah invest di politik. Bersyukur, amin, perlu lapor kepada seluruh yang hadir. Tidak ada satupun yang investasi di amin dalam pemilu 2024. Alhamdulillah, ini kita syukuri. Bukan berarti kita curhat, bukan. Tapi ini kita syukuri. Insya Allah ini keberkahan yang akan membawa kesempatan untuk kita mulai perubahan dengan sesungguh-sungguhnya. Amin. Baik, bahkan saya tahu ini ngomong petani sebetulnya bukan soal pupuk. Ngomong nasib petani bukan soal cara kerja pertanian. Jenengan sudah ahli semua. Ngomong pertanian kuncinya politik. Yang menentukan keputusan-keputusan politik. Kalau nasib jenengan mau berubah, menangkan politik dulu. Kalau politiknya dikuasai sing monoan terus gak bakal rampung urusan sampean puluhan tahun. Kita pakai. Kalau ini puluhan tahun toh. Kita ini toh. Tidak ada jalan lain politik. Saya kagum sama Pak Yaman tadi. Pak Yaman tadi sudah ngerti betul politik. Malah corok Jakartanya itu Pak Yaman ini high politik. Sudah makomnya sudah tinggi, high politik. Jadi sekali lagi saya ingatkan, masalah pupuk, masalah Mas Adi tadi matur Mas Adi, masalah infrastruktur pertanian, apa tadi itu? Sarana prasarana pertanian. Kalau dulu zaman Pak Harto ada istilahnya saprodi, sarana produksi. Kemudian juga disampaikan tadi sangat penting soal keberpihakan Pak Fahri. Pak Fahri kuncinya keberpihakan. Ini petani-petani politiknya mesti dirapi. Tinggi berdua saking suwene sejoro ini. Satu, keberpihakan. Setuju Pak Fahri, saya setuju. Keberpihakan nomor satu. Yang kedua, kesungguhan di dalam memutuskan. Contoh pesan saya ini kalau bolak-balik ngomong soal lumbung pangan food estate. Ini keputusan yang super harus segera dievaluasi, dihentikan. Puluhan triliun duit nebang hutan,
untuk nanam tapi gak ada hasilnya. Petani yang butuh pupuk duitnya orang. Nah kita nanti begitu terpilih puluhan triliun stok duitnya nggawe pupuk sakit. Ini sudah buatel belum? Buatel ini kok. Terus jelas-jelas nyontok Pak Harto dulu udah gagal. Dulu Pak Harto bikin acara kayak waktu judulnya dulu 1 juta lahan gambut. Ingat nggak? Ya sing sauran kali pulau ini 1 juta lahan gambut itu persis pengulangan kegagalan statistik. Puluhan triliun hilang tahun, sekarang sudah ratusan triliun hilang. Nah ini kemarin saya tanya ketua komisi 10, Mas, ini kalau duit 100 triliun itu kan mengatasi pupuk kita caranya. Coba hitung, kalian hitung. Beres Pak, kalau 100 triliun kita bisa bikin beberapa pabrik pupuk besar yang bisa langsung diambil. 1 triliun. Itu artinya apa? Sebetulnya urusannya jelas, solusinya jelas, tapi nggak ada kemauan politik. Gini mungkin. Kalau kalian Mas Anies bertekad, pokoknya kalau kita menang, kita persembahkan kemenangan ini untuk menolong yang benar-benar membutuhkan. Benar-benar serius. Kalau misalkan dulu sak Jawa Tengah. Sing jenenge cita-cita bela rakyat itu suwi tapi tidak pernah berhasil. Kalau dados menteri nanti, Mas Anies dados menteri nanti, kuncinya presiden, wakil presiden, kuncinya itu. Makanya insya Allah Amin menang, Anies Muhaimin menang mutlak untuk rakyat dan harus kembali presiden. Pokoknya jenengan tolong sampai akan salam dari dulur-dulur sak Jawa Tengah. Salami Pak Anies, salami Pak Muhaimin. Pokoknya kemenangan perubahan ini kemenangan wong cilik Jawa Tengah. Ini serius, ini sangat serius. Mergo urusannya gampang di depan mata. Contohnya kata Indonesia ini bakal menghadapi krisis pangan, pasti. Itu kita sudah tahu sejak saya jadi menteri. Krisis pangan itu akan terjadi 3 sebab. Sebab yang pertama krisis iklim. Napa istilahnya? Musim gak jelas. Bumi makin panas karena polusi, karena apa? Istilahnya perusakan lingkungan, kemudian yang menghasilkan karbon yang memanaskan bumi. Itu iklim rusak. Yang kedua, karena konflik. Ada perang di Rusia, ada perang di mana-mana, konflik. Karena konflik ini mengakibatkan krisis global. Ini terus pasti krisis pangan. Nah yang ketiga, karena pertanian tidak bisa diandalkan. Wes seru biyen tapi gak ditangani blas. Sudah tahu dari dulu tapi diem aja. Nah oleh karena itu bismillah, kula nyuwun panjenengan jenengan sedaya niki bismillah. Persoalan di depan mata harus kita atasi secepat-cepatnya dan sesungguh-sungguhnya karena sebetulnya gampang atasinya asal ada kemauan politik. Masuk pada poin-poin konkretnya. Rozan tadi sama Rozan dengan siapa tadi? Anak muda supaya mau jadi petani. Pak Ibnu Aziz. Apakah ada yang mau jadi petani lagi? Ini problem berat. Negara kita agraris, anak muda sudah tidak mau jadi petani. Gimana mau jadi petani? Jelas-jelas jadi petani rugi. Iya apa ya? Tapi kalau pengen terus, sing sampeyan kata ini sing petani sukses bantu 1-2 betul. Cerita sekali pengalamannya akan menjadi keputusan nasional kita. Nek berhasil nek gagal itu penting. Nanti kita terus komunikasi supaya kita tidak salah langkah. Oke. Jadi kata kuncinya, Mas Rosan, kata kuncinya gimana ada jaminan anak muda itu mau bertani. Satu tugas pemerintah hanya satu, gimana caranya petani untung.
Kalau petani untung, mesti anak sudah mau berpetani. Gimana caranya petani untung? Itu saya ada diskusi sama Mas Anies. Judulnya pemerintahan nanti itu menang. Gimana caranya petani untung, nyaman kerja dan menabung. Saya ini mau Mas Anies itu kerja gak tenang, utang akeh. Untungnya di Wonosobo ini gak ada pinjol. Nah kota-kota besar itu terus utangnya akeh, pinjol bisa. Orang kalau utang lewat pinjol itu pinjol kabeh di pinjaman online. Nah karena itu target kami sama Mas Anies ini dan tim sudah diskusi panjang itu petani nyaman bekerja, kemudian petani untung dan petani harus nabung. 5 tahun harus selesai dan di saat itu berjalan pasti anak muda akan tertarik menjadi mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari petani langsung maupun bisnis-bisnis yang mengikutinya. Karena apa? Pasarnya jelas 270 juta butuh pangan kabeh. Wis ngowo nunggu. Coro kasare, coro Jombang Jawa Timur, iki 270 juta cangkem. Untuk pangan kabeh jelas-jelas akan jadi duit. Tapi anehnya ini duit besar petani ini kok petani kan nggak nyambung. Nah ini ada yang salah. Ada 2, satu kebijakan keputusan, yang kedua pemberantasan mafia di antara ini. Mafia pupuk, mafia pungli transportasi. Kenapa dari sini sampai Jakarta harga kentang dari sini berapa tadi 10.000 sampai Cibitung 14. Itu tempat pelarangan itu. Kudune petani bela untung. Nomor setiap perjalanan ada pungli itu. Bayar ini terus semua. Negara ini kakean rusak ekonomi, kakean pungutan liar di mana-mana nih. Pulau melu rapat kebiyen gak bisa diatasi, karena tidak ada keteladanan, karena tidak ada kesungguhan. Ini pulau seneng sangat ini loh, pulau beda pulau, pulau kepinginan ini kurang pulau, ketemu pulau kami ini kayak. Mas Rosan tadi pupuk juga, Pak Fakri pupuk juga sama. Urusannya gampang. 10 tahun selama ini nggak ada pupuk karena nggak ada keseriusan lagi. Mau ada problem apa? Negara ini gede, tak gede ini negara. Penduduknya gede, duitnya akeh. Prestasinya serius, pupuk akan bisa diatasi. Bisa diatasi. Nah, berikutnya soal munculnya kebutuhan untuk jadi gini, setelah petani berproduksi harus ada kepastian harga. Mas Adi kalau soal ini harus ada stabilan harga. Istilah Mas Adi tadi apa? Harga yang tidak stabil itu akhirnya nggak pasti nasibnya. Nah, tugas pemerintah bagaimanapun caranya terserah. Yang penting petani tugasnya cuma satu, berproduksi. Pemerintah sing ngatur biaya carane regone menguntungkan disepakati. Contohnya ini, Bulog dan BUMD, BUMN harus jadi satu kesatuan, menjadi penyangga. Menjadi tempat stok ketika produksi besar, menjadi tempat penjualan ketika produksi menurun, sehingga harga tetap terjaga. Nek gak bisa begini, apa gunanya kalau pemerintah dan negara? Kira-kira, lagi ngomong serius, berkumpul pun 20 tahun derek pemerintahan, nek ngowok tok. Niki tahun ini saya tidak mau ngowok, saya ingin ikut tanda tangan dan menentukan. Ngowok itu apa?
BPJS, alhamdulillah BPJS ini memang menjadi penyangga, terutama ibu-ibu, penyangga dari masa depan kesehatan ibu dan keluarga. Tentu BPJS ini masih pulau dalam undang-undang BPJS pulau di DPR. Ini bersyukur berat tantangannya, kerugiannya, kekurangan penyertaan modal dari negara terus sejak awal terus awal. Alhamdulillah terus berbaik. Perkembangan sudah baik. Ini lagi kita hitung betul siapa yang betul-betul tidak mampu, siapa yang benar-benar mampu dengan data yang memadai. Kan bukan namanya subsidi iuran itu ada. Nah ini subsidi iuran itu pun sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan karena datanya murat-marit. Rapat itu wonten 5 tahun ngurusi data tok niku. Saking gak seriusin itu. Insya Allah kalau serius, insya Allah akan jelas mana yang harus betul-betul disubsidi total, bantuan iuran pemerintah, mana yang betul-betul harus mandiri. Insya Allah Bu, muka-muka hitungannya bener, nek hitungannya bener, insya Allah gratis total BPJS di masa yang akan datang. Permodalan bank syariah, kata dia, bahwa cerita tugas petani hanya satu, berproduksi. Tugas pemerintah iya caranya berproduksi. Kita akan habis-habisan pada 2. Yang pertama infrastruktur, pengairan, pupuk, bibit minimal. Yang kedua permodalan. Pokoknya permodalan ini nomor 1. Permodalan ini supaya petani, bahkan ditambah satu lagi, kita perbesar angka jaminan gagal panen. Enak jadi petani pokoknya gagal panen tapi ini semua gagal kalau banyak mafianya. Kalau sudah nggak ada mafianya, betul-betul sesuai data, betul-betul sesuai kebutuhan. Kita sudah menghitung untuk gagal panen itu 10 juta per hektar. Itu gagal panen. Nah nanti pada saat bibit pupuk tersedia, terjadi produksi yang bagus, pemerintah yang nanggung menjadi penyangganya bersama pihak ketiga, pihak swasta, anak-anak muda yang mau berbisnis berpartner dengan pemerintah dan petani menjadi penampung sekaligus pembeli jangka menengah panjang. Ini sudah dipraktekkan sama Mas Anies. Pemerintah DKI Jakarta itu sampun punya selama 5 tahun belanja ke petani sejumlah padi beras, belanja ke peternak sejumlah telur dan daging ayam, belanja sayur mayur itu pemerintah DKI. Kontrak selama 5 tahun dengan petani di seluruh Jawa itu berhasil, sehingga ini namanya kontrak farming. Lagi kita cari istilah yang paling gampang. Dan itu menunjukkan bahwa bisa kok pemerintah sekecil DKI aja bisa, apalagi negara sebesar ini. Insya Allah jaminan harga, jaminan pembelian juga ada di tangan pemerintah. Termasuk pertanyaan soal permodalan bank syariah. Ini menjadi prioritas kita. Ini serius pokoknya ngurusi tani, insya Allah serius. Jam 10 dilatih, jam 3 sore langsung ngurusi tani. Peternakan ini satu nafas gitu, peternakan tadi Pak Limat, ini satu nafas. Petani peternak satu nafas. Sama, karena apa? Pangan itu ada karbohidrat, ada protein. Satu nafas lagi dengan nelayan. Protein itu ada dari peternakan, ada dari nelayan. Satu lagi. Ini juga kita siapkan. Apa nih? Diskors nih.
Oke, matur nuwun. Satu lagi dari Pak Imat tadi yang kita lupa. Baik petani maupun peternak butuh yang namanya tanah. Saat ini petani sing tanahnya di bawah setengah hektar, rumah tangga petani itu sudah sampai 16 juta petani tanahnya hanya di bawah setengah hektar. Gimana solusinya? Reforma agraria. Kita pastikan tanah-tanah ini harus dicari sampai tersedia untuk para petani. Bukan menambah hutang malah nggak ada apa-apanya. Kita cari tanah-tanah yang ini. Ada tanah yang ada petani yang cuma punya di bawah setengah hektar, tapi ada orang calon presiden punya tanah 500.000 hektar. Lalu kok sampai nggak menang lah menang. Kenemenan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa redistribusi tanah, reforma agraria itu sudah jelas ada keputusan pemerintah dalam satu peraturan presiden. Jumlah tanah yang harus didistribusikan, lokasi reforma agraria lengkap sudah, tinggal satu saja, dilaksanakan. Begitu saya sama Mas Anies dilantik, gak usah mikir macam-macam. Perpres itu tentang reforma agraria langsung dilaksanakan. Insya Allah terjadi distribusi tanah. Aturan petani nomor biro sekitar nomor 84 tahun 2021. Itu desain reforma agraria, distribusi lahan untuk petani termasuk peternak. Karena melapor kok bisa ditunda-tunda itu karena memang lalai. Jadi kalau ada yang bilang Kusimin banyak janji, saya boleh ditagih nanti kalau sudah. Daripada janji tapi sambil bujui, jangankan sampai petani apa ya bujui kok. Tapi nggak usah emosi, Pak Yaman nggak usah emosi, santai mawon, masuk pesennya ojo lewat ini, nggak usah emosi, santai mawon. Insya Allah perubahan akan datang. Termasuk pesennya Pak Yaman tadi dahsyat, buat tiling kiai itu, Gus Yusuf mana Gus Yusuf ini ngerokok pasti. Gus Yusuf dikongkongin kiai-kiai berpolitik yang berkualitas. Gitu kan, betul bisa ngerasa di kiai-kiai. Pokoknya kiai sing elek, betul bisa dituruti, ngoten mawon. Ini jujur-jujuran mawon nggih. Kiai-kiai niku dukung kono, kena kagak, ketemu juga kagak. Nek kula jelas lah. Dulur dhewe, kanca dhewe, padha emune. Nonton tinggal se-Indonesia kula iki sing bangun kantor MWCN itu kula se-Indonesia. Kok ono tarik wong liya itu mergo kula nemen to. Iya mboten usah dirasani kok malah-malah ngrasani. Mboten usah dirasani. Pokoke nek wonten kiai sing aneh-aneh dodolan ngene mboten usah dirungokno, mboten usah dituruti. Sing penting kula kali jenengan kabeh mbelo rakyat sing paling nyata. Awake dhewe belani rakyat sing nonton iki mau. Kula nggih rada heran kadang-kadang. Kok ono nemen gak kenal. Kok kula bolak-balik dibujuki iki arep gelem dibujuki meneh. Niki aneh niki. Kula ingatkan nggih setuju kula nanti Yusuf saya ingatkan kita ini sedang bekerja keras supaya politik kita berkualitas. Bukan karena uang, bukan karena kebutuhan pragmatis, tapi betul-betul karena cita-cita amanah pendiri bangsa ini, amanah Hadratus Syekh Basyir Asy'ari. Basyir Asy'ari itu pejuang kemerdekaan, ulama, kalimatnya luar biasa. Petani penolong negeri. Berarti napa? Nagara kudu matur nuwun karo petani. Itu tok jawaban.
kita hari ini harus jawab, negara menolong petani, wajib hukum. Karena itu matur nuwun semangatnya, monggo kula nyuwun tulung panjenengan sing bisa bergerak. Terima kasih. Lanjutkan gerakan Anda semua yang muda-muda ini. Kita menangkan Amin di Jawa Tengah untuk wong cilik seluruh Jawa Tengah. Panjenengan sedaya sing duwe dulur pulang saking sini, WA kabeh sak dulur-dulure kabeh. Ini kemenangan wong cilik, ayo kita dukung. Soal ini serius kula bersaksi, Mas Aris, Dian Said dan sungguh-sungguh menang negara ini. Dibuka dadane merah putih, di sebelah dadane NKRI, di sebelah dadane tidak untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk negeri dan bangsa ini. Pulau Mawar, dikatakan Kiai Toibur, hasil istiqoroh harus bersama Anis, awalnya ragu-ragu. Ragu-ragu dalam arti untuk bahaya. Setelah istiqorohnya bagus, kita jalanin saja. Karena melihat saya menyatakan terbaik di antara yang lain. Terbaik di antara yang lain. Terbukti gak aneh-aneh, terbukti terus niat terus. Insya Allah dengan mengewangi Mas Anis, pulau mengewangi Mas Anis, kita semua bersama mengewangi Amin. Insya Allah benar-benar untuk komisi rakyat Indonesia. Sakit gerak-gerak itu ya. Saya buatan sakit gerak kalau cuma domone. Pentinten kantun 16 dino ini. Pentinten cuma akan Mas Anis kali bro. Ini urusannya yang tadi. Pupuk kape penopomon problem pupuk pengairan harga jual. Urusannya tidak ada lain kecuali menang jadi presiden atau apa. Ada lain sampai bocor sini jadi ibu-ibu aja bakal berubah semua. Sunah mulai kartu tani sunah mulai tidak jelas. Hukum kalau sekarang insya Allah itu aja dulu mungkin 16 dinar ini cuma tenang ini. Siapa dulu macam-macam supaya perjuangan Sohibah Nasib ini terwujud 2024 Februari. Bapak-bapak yang nonton sakit gerak-gerak, sing boten sakit gerak jadi donga mawon sing kathah. Yen duwe sampai sedekah diniati menang Amin. Mangan orang miskin-miskin itu sampai bismillah pahalanya itu menang Amin. Pulau ini disumbang Kiai Toibur Purworejo 10 juta. Itu penyumbang terbanyak untuk pasangan Amin. 10 juta. Yang Toibur itu Pulau Sangon ini kan betul. Di Sangon ini betul nanti betul. Malahnya mencalon. Beliau yakin betul. Yakin betul karena pernah istiqoroh. Kalau Amin menang seperti rahasia kalau mati. Seperti gak masalah akan teratasi kalau Amin menang. Itu hasil istiqoroh yang menang. Allahumma. Karena itu Yun Pantur Mosdoyo segera-gera. Ayo kita kameranya kemarin kita ikrar bareng-bareng. Berdiri. Semua yang punya video berdiri. Yang semua punya video keluarin. Disuntik nanti disebarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya warga Wonosobo, petani dan seluruh keluarga, siap menangkan Amin, menangkan Anies dan Muhaimin,